Jadi dakwah ini macam merawat pokok kayu. Akarnya dijaga, batangnya dijaga, pucuknya dijaga, daunnya dijaga, buahnya dijaga. Apa itu akarnya? Akarnya adalah kepala rumah tangga. Bapaknya mesti baik, bapaknya mesti ngaji, bapaknya mesti sholat, bapaknya mesti mendengar ceramah. Karena kalian kepala rumah tangga. Jelas? Ini marah Ustaz ini, enggak. Sama laki-laki memang gitu ngomong. Ini banyak Ustaz ceramah ke laki-laki. Kalian kepala rumah tangga, jadi kalian mesti sholat. Jadi orang ini Ustaz apa bencong katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah makan? Tak seragam ini. Yang sebelah sini belum katanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya dalam pengalaman saya menyampaikan tausiah ceramah di desa Laisaga, inilah yang pentasnya paling kokoh. Di tempat lain asal ramai orang mulailah khawatir saya. Bergoncang, pernah jatuh, pernah pentas. Tapi kok ini memang tenanglah hati saya ini. Bisa pula Pak Kades membuat ini selama 4 hari persiapan. Memang layak ini diangkat 2 periode Pak Kades. Udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu mancing-mancing aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Paham orang nih cakap Jawa? Hah? Orang Jawa? Sejak 82 di sini belum pernah mencium aspal. Alhamdulillahirabbil. Pokoknya apapun yang terjadi hidup ini kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang paling beruntung hidup ini bukan orang kaya, betul? Yang paling beruntung hidup ini bukan orang yang punya jabatan, betul? Yang paling beruntung hidup ini adalah orang yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mengajari kita bersyukur itu namanya Muhammad. Maka kita kirimkan solawat dari Laisaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau tak ada Nabi Muhammad itu, sampai hari ini kita masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Karena dialah kita menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang di atas ini belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Betul? Betul pula kata orang ini. Jagalah perasaan kami. Mestinya waktu kutanya tadi pura-pura, apalah salahnya pura-pura diam kan? Inilah orang Laisaga ini tak bisa diajak bersandiwara nampaknya. Ini sunnah hukumnya kita menyebutkan dari kanan. Yang dari kanan ini adik kelas saya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi secara umur memang jauh di bawah saya. Kalau saya ini sekarang 26, 27, dia sekitar berapa? Namanya HRB. Kenal Bapak Ibu? Serius ini? Namanya Haji Rasid Bancin. Harus jelas itu nyebutkannya. Orangnya luar biasa. Bisa pula dapatnya tanah wakaf 10 hektar, dibilangnya 12. Langsung dikasih Pak Kades itu 2 hektar. Saya waktu Covid itu berkeliling mencari tanah wakaf, dapat langsung akad, tak banyak, 3 hektar. Saya serahkan tanah ini kepada Ustaz Abdul Somad sebagai wakaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, foto, selesai. Kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, rupanya tanah itu bermasalah. Pak Haji, ya, tanah yang Bapak kasih itu bermasalah Pak Haji. Kata dia, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Ustaz. Beliau dapatnya tanah 10 hektar, malam nih jadi 12 hektar. Itu baru sambutan pertama. Ini nampaknya habis itu bertambah entah berapa puluh hektar nanti. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Hebat tak desa Laisaga nih? Hebat. Dari mulai tanah wakafnya sampai pentasnya, sampai semuanya hebat. Bisa pula ada pohon durian. Hah? Aku mau menyebut jengkol tak sampai hatiku. Jadi aku bilang lah durian. Maunya kalian tadi diam aja lah waktu aku bilang durian. Lalu kemudian ada di sini namanya Ustadz Ainik. Kalau yang ini kakak kelas saya. Kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Habis itu kakak kelas saya lagi di Kairo, Mesir. Namanya Tengku Fadil Rahmi. Orangnya ganteng, cuman masalahnya ada satu, Bu. Boleh ku sebutkan? Dia sudah berbini. Jadi kalian yang ada harapan agak apa sedikit. Tapi dia baru berbini baru sekali. Nah, artinya tak usah lagi kita teruskan. DPD. Jadi kalau saya ditanya orang, kenal Ustadz Senator yang dari Aceh yang di Senayan itu? Oh, itu kakak kelasku itu. Itu kakak kelasku. Di mana Ustadz kenal sama dia? Di Darul Arafah Medan sekali. Di Kairo. Kalau yang ditangkap KPK itu aku tak tahu. Ini orang baik, ini orang soleh. Orang yang baik macam ini kalau belum mati jangan dikubur. Betul Bu? Betul kata ibu nih. Di sampingnya ini pun orang pesantren juga. Saya dibawanya ke pesantrennya kemarin. Nama pesantrennya Jumala Amal. Beliau alumni pesantren, memperjuangkan pesantren. Sekarang di DPR RI, kantornya di Senayan. Orangnya tak ada main lemah lembut, langsung aja. Kalau ada anak buah macam-macam langsung telepon. Termasuk kasus oknum pas pampres yang membunuh, menyiksa orang dari Biren. Udah kalian baca beritanya? Langsung telepon, ambil tindakan. Saya pas menengok dia menelpon tadi, kalaulah begini anggota-anggota dewan kita, amanlah negeri ini. Betul. Langsung saya tengok, langsung saya dengar, langsung anak buahnya menelpon juga. Kau di mana? Kau mesti tengok ini pesantren. Nanti kalau kau tak ke pesantren, kalau kau mati siapa ngurus jenazah kau nanti?
wah ini cocok ini yang model-model di begini. Entah di depan saya aja, wallahu alam. Tapi rasanya tidak mungkin, karena dia pun tak tahu bahwa saya ada di situ. Ini tulus, ini ikhlas. Orang-orang model begini, kata Nabi, kalau jumpa orang baik, kassarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang-orang baik seperti kamu. Begitu juga dengan Pak Kades, Allah memperbanyak Pak Kades yang mau berwakaf tanah 2 hektar insya Allah, amin. Adapun kades-kades yang pelit, mudah-mudahan cepat mati. Jangan kalian aminkan, jadi janda bininya nanti baru jomblo. Bapak wali kota, Bapak wali kota ini pun juga pecinta pesantren. Dari mana Ustaz tahu? Waktu saya datang dulu, dibawanya ke pondok pesantrennya. Jadi ini rasanya malam ini kita seperti reuni pesantren ini sekarang. Betul Bapak Ibu? Pokoknya apa yang kutanya bilang aja betul. Karena tak mungkin Ustadz mengajarkan yang sesat, yang salah. Betul? Betul kata orang ini. Yang duduk di sebelah kiri saya kenal Bapak Ibu. Beliau muallim, Bapak Muzakir Manap. Saya biasanya setiap saya pergi ke daerah, saya berangkat dari rumah hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, ini malam Senin. Biasanya asal dah 2 hari saya cukur kumis saya ini. Besok mau pulang, sampai tadi tidak saya cukur-cukur. Lama saya berenung, kenapalah sekali ini aku malas betul mencukur. Rupanya mau duduk dekat muallim, biar nggak terlalu jauh kali kami. Tak tahu saya akan duduk dekat beliau malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini malam silaturahim yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Ada Bapak Kapolres, ada ketua tim UAS, kakak kelas saya di Mesir, namanya Ustadz Nazar. Kalau yang S1 di Mesir, S2 di Jerman, S2 di Australia, S3 doktor Australia, itu satu angkatan sama saya, sama-sama satu pesawat, sama-sama satu hotel, cuman beda nasib. Dia ke Jerman masuk, ke Australia masuk, saya jangankan ke Jerman, ke Singapura aja tak masuk. Untung orang Laisaga ini masih mau menerima lagi. Memang hebatlah kawan saya ini. Pokoknya kawan saya ini hebat-hebat semuanya. Biar tahu orang, kenapa Ustadz perkenalkan kawan-kawan Ustadz ini? Biar tahu orang bahwa kawan saya ini bukan ecek-ecek. Ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Ustadz Somad tuh kawannya hebat-hebat itu. Begitu kata orang Laisaga nanti. Kalau ada yang ngejek-ngejek dia di internet. Siap? Serius? Betul? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ini sebetulnya apa tempat kita ini? Dibilang stadion? Tidak. Saya sampai sekarang masih penasaran ini. Ini adalah lapangan sepak bola. Dari mana Ustaz tahu? Ada tiang gawangnya. Berubah menjadi pasar malam. Jadi kalau ada tablik akbar pengajian Ustadz Somad, insya Allah ekonomi umat bangkit. Lampu-lampu laku, balon-balon laku, makanan-makanan laku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjual, kalian dua-dua dapat malam ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak ibu nanti sebelum pulang beli belanja-belanja di warung ini. Gerakan Abdul Somad, belanja ke warung tetangga. Setuju? Bangkitkan UMKM, bangkitkan ekonomi umat. Kalau membeli ke tetangga, ke kawan, jangan main tawar-tawar, langsung beli semua. Ini kalau beli ke supermarket bukan main lagi, langsung. Ini mau didonasikan? Oh iya. Tapi kalau belanja ke tetangga, ke kawan, nawarnya minta ampun. Ini berapa harga ikan ini?
15.000, 5.000 ya. Untung bukan saya yang menjual. Kalau aku lah datang orang beli gitu, 5.000 ya, aku kasih pisau, kau bunuh aja aku. Nah. Jangan belanja ke tempat orang cari kaya, tapi belanjalah ke tempat saudara kita untuk menyekolahkan anaknya, untuk membangkitkan ekonominya. Kalau belanja kita ke dia, kalau dia kaya raya, dia akan membangun masjid, dia akan membangun pesantren, dia akan menolong agama Allah. Setuju? Takbir. Kenapa Ustadz bertakbir? Karena kalau udah cerita membangun masjid, bangun pesantren, biasanya setan keluar. Mengusir setan dengan takbir. Begitu juga bapak ibu kalau mengantuk, mulai ngantuk, ku tengok Ustadz udah bercabang-cabang, takbir bilang. Kalau Tuan pergi ke Makkah, cakep. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa lemang. Sudah sama lama Abdul Somad ceramah, baru nilai saga inilah rasanya gamang. Itu maka tak bergerak aku dari tadi. Mana ada bergerak? Kalau tempat lain kan nyantai aku jalan. Di sini macam-macam mau terjun berasa. Masya Allah, tabarakallah. Dari Singkil ke kota Medan, singgah sebentar ke Laisaga. Bukan pantun, saya cuma mau cerita aja. Aku kan pagi tadi dari Lok Semawe. Dari Lok Semawe kami ke airport Malikus Saleh. Habis itu naik pesawat lah kami. Pesawat ini perempuan pula, namanya Susi Air. Penumpangnya sedikit aja, limited. Habis itu kemudian dibawalah ke pesantren Syekh Baihaqi. Lalu kemudian sekarang ini tausiah saya yang terakhir sejak Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Besok pagi, malam nih habis dari Laisaga nih, langsung kami ke Medan, langsung ke airport. Besok pagi pulang ke Pekanbaru. Karena saya tak boleh lebih dari 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Kalau lebih dari 3 malam, disangka orang saya udah buka cabang di Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tempat yang dipilih adalah Laisaga. Sampai sekarang saya masih penasaran, kenapa lah Laisaga nih yang dipilih? Rupanya ada sesuatu yang akan mengalir sampai hari kiamat dari Laisaga. Di tempat lain ceramah selesai pulang, tempat lain tablik akbar selesai pulang, tapi di Laisaga Abdul Somad, kau tausiah malam ini, bulan Safar, bulan mulia, mengalir sampai hari kiamat. Maka judulnya dibuat, peletakan batu pertama pondok pesantren titik. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa goreng itik. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah judulnya titik. Jadi nama pesantren itu diserahkan Ustadz Haji Rasid Bancin. Ustadz Somad lah yang mengasih nama. Saya terus terang, banyaklah udah jamaah minta nama anak. Ustadz kasih nama anak, saya kasih. Anak laki-laki, saya kasih. Anak perempuan, saya kasih. 3 Pak Ustadz, kok banyak kali untuk persiapan katanya. Tapi baru inilah orang minta nama pesantren. Itulah hebatnya Laisaga. Nama pesantren dimintanya ke saya. Dari tadi dimintanya, dari peletakan tadi sampai sekarang belum dapat saya. Untuk mengambil barokah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu namanya Toha, Nabi Muhammad itu namanya Yasin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nama dia Ahmad. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Al-Mustafa dia. Mustafa, Mustafa,
mambaun lil wafa. Mustafa itu dia juga, tapi ada nama dia yang lain, yaitu Al-Mujtaba, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kampung kita ini, Laisaga, tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya tanah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tanah, tapi tanah yang lain ketika meninggal, habis tanah itu diambil oleh ahli waris. Wahai bapak-bapak, orang Laisaga yang kaya-kaya, tanah kalian sejauh mata memandang, tapi kalau kalian meninggal, tanah kalian itu diambil oleh anak dan istri kalian. 4 bulan 10 hari cuman mereka menanti. Setelah itu mereka pun akan dipinang oleh Bronis, berondong manis. Betul Bu? Betul betul. Kurang kuat suaranya. Jawab dengan jujur. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Orang Laisaga ini jujur-jujur. Mana tanah yang kekal abadi? Tanah yang tetap mengalir setelah mati. Itulah tadi tanah yang dipilih Allah. Orangnya pilihan Allah. Lapang hatinya menyerahkan tanah. Maka Al-Mujtaba, orang yang dipilih Allah, cahayanya sampai ke Laisaga. Maka kita beri nama pesantren itu Nurul Mujtaba, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang di atas ini kamera. Kamera ini sedang menengok, tapi gelap tak nampak. Jadi tolong hidupkan lampu HP-nya. Biar nampak kamera ini. Betul kan kamera? Kalau iya coba mengangguk dulu kamera. Iya betul kan dia. Itu bukan mengangguk, hampir jatuh tadi itu. Hidupkan. Yang ada senternya hidupkan. Yang tak ada senternya simpan-simpan aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lizalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matikan, hilang drone tadi. Dah cukup, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Nasib begini ya, dia nyantai, kawan pingsan. Soalnya pokok jengkol dekat ini ya. Rupanya orang kalau lapar mudah diajak ketawa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini bahagia bukan karena lapar Pak Ustadz. Malam ini kita bahagia karena kita adalah hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba harta, tapi kita ini adalah hamba orang yang menghambakan diri kepada Allah, yang bisa menyerahkan tanahnya 12 hektar. Betul? Kalau ada orang yang tak bisa menyerahkan tanahnya, lalu dia hamba apa? Hamba brondol. Siapa namanya? Abdul Brondol. Kalau hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Somad. Betul? Ini Laisaga adalah diisi oleh hamba Allah. Diminta saya meletakkan batu pertama. Saya di mana-mana tidak mau meletakkan batu pertama, karena banyak batu yang saya letakkan tak bertambah-tambah. Lalu kenapa di Laisaga ini Ustadz mau meletakkan batu pertama? Karena saya yakin dan percaya pesantren Nurul Mujtaba Laisaga akan siap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya insya Allah. Saya mau mendengar berita nanti Haji Rasid Bancin akan menelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam.
sejak Ustadz Tablik Akbar di Laisaga kemarin, orang Laisaga banyak menengok. Mereka menengok mana batu yang diletakkan Ustadz Somad, berapa semen lagi, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kelas, berapa asrama. Mereka mau bantu Ustadz. Enggak, mereka nanya aja. Biasanya kalau bangun pesantren ada kotak yang disebar panitia untuk supaya yang udah ngasih tanah, tapi ada yang tak bisa ngasih tanah, ngasih semen, ada yang mau ngasih duit, maka terbangunlah pesantren. Rupanya di Laisaga tidak ada pakai kotak infak sodako. Ada? Saya tadi itu mancing aja. Di Laisaga yang tidak mau ngasih pakai kotak, langsung pakai transfer banking. Mana nomor rekeningnya Ustadz? Oh tak ada. Saya sebetulnya tidak mau nengok nomor rekening, mau nengok foto saya aja. Foto mu'alim tak ada, foto DPD tak ada, foto DPR RI tak ada. Foto saya dibuat orang lain gak sebesar-besar, lubang hidung macam terowongan Mina. Foto Pak Wali Kota kecil aja dibuat orang ini, kecil aja, macam pas foto KTP. Pak Wakil pun kecil aja dibuat orang. Memang hebatlah orang. Kotak sudah naik. Patut jantung saya tadi mulai lain getarnya. Saya heran kenapa jantung, rupanya kotak naik ke atas. Memanglah senjata makan tuan. Saya menyumbang untuk semen sebanyak 100 sak semen. Berapa harga satu sak semen di Laisaga? 65.000? Mahal. Aku ngasih semen aja, udah lain rasaku dah. 100 sak semen. Nah, 100 sak semen. Nanti saya transfer, dicicil dalam waktu 3 tahun. Enggak, insya Allah cash, insya Allah. Nanti saya kirimkan Ustadz Rasid Bancin. Yang ke bawah, serahkan. Ibu yang tak bawa duit, cincin bisa, gelang bisa, rantai bisa, gelang kaki bisa, bisa semua. Gigi emas untuk apa dimasukkan? Bisa. Sekarang beginilah, ada yang mau aku ceritakan ini. Boleh saya cerita, Bu? Serius nih? Janji tak tersinggung, janji tak sakit hati. Ada ibu-ibu gelangnya besar, rantainya besar, antingnya besar, gelang kakinya besar. Tiba-tiba pas di tengah malam, mati. Diambil lakinya semua, Bu. Habis. Untuk apa, Bu? Kawin lagi. Tak boleh suuzon. Ibu nih suuzon aja bawaannya. Gelang ibu, rantai ibu, anting ibu, subang ibu, gelang kaki disimpan bapak itu untuk beli kebun sawit. Setelah duitnya banyak, berbini dia lagi. Daripada dihabiskannya, baguslah ibu serahkan ke pesantren Nurul Mujtabah Laisaga, maka insya Allah mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apalah kami bersedekah ini Pak Ustadz? Yang lainnya semua akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Ibu-ibu, kalau bapak ini meninggal, menangislah dia di tepi liang lahat. Itu suami di bawah. Abang, kenapa kau tinggalkan aku, Bang? Mau masuk dia ke dalam. Ustadz-ustadz yang ada di samping itu melarang. Jangan, Bu, jangan, Bu, jangan. Saya tak pernah melarang. Saya kalau ada perempuan nangis di tepi kubur, saya mau nengok aja. Betul tak dia mau masuk? Mana ada masuk? Dia sandiwara aja itu. Bang, pasti tanya, kenapa kau nangis semua? Warisannya sedikit kan? Maka oleh sebab itu serahkanlah semua. Bapak, tadi udah 10 hektar, ditambah Pak Kades Laisaga 12 hektar. Bapak kalau mau nambah lagi, naik ke atas, tambah sekarang, sebelum bini Bapak marah. Itulah yang nanti akan mengalir sampai hari kiamat. Betul, Bu? Setuju mereka, Pak? Kasihkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duit banyak dibelikan makanan, makan.
kolesterol, diabetes meletus, asam urat, kanker, gula darah, mati. Dibelikan ke pakaian, 3 lemari pakaian, tak dipakai. Kalau kita mati yang dipakai bukan batik, bukan kemeja, bukan baju mahal. Yang dipakai adalah kain kapan. Itulah pakaian kita. Nanti malam bangun malam pegang ujung masih ada jahitan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bangun malam dipegang, tak ada lagi jahitan. Marabbuka. Saat itu tak ada gunanya. Janganlah mau disanjung, engkau digelar manusia. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu di Laisaga ada grup nasyid. Kenapa tak dimainkan tadi? Kelempang-kelempong. Mainkanlah. Nanti kalau siap pesantren itu mainkan di sana ya Bu ya. Undang nanti Pak Wali, undang Pak Bupati, undang Pak Gubernur, undang Muallim, Bapak Muzakir Manaf. Siap? Undang, nyanyikan lagu. Cuman kalau menyambut pejabat DPR RI, DPD, lagunya agak memuji sedikit. Selamat datang wahai DPD. Gitu. Jangan cerita. Janganlah mau disayang. Tak keluar lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari sabu-sabu, dari pil anjing gila, dari game online, dari pinjol, dari internet? Yang bisa menyelamatkan anak kita hanya pondok pesantren. Bahagiakah masyarakat Laisaga sudah punya pondok pesantren? Ya Allah, saudara saya dari Laisaga yang sudah mewakafkan tanahnya, kalau dia masih hidup panjangkan umurnya, murahkan rezekinya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dia dari azab kubur ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah pondok pesantren. Ini anak-anak nanti bingung mau belajar kemana, jauh kemana. Ustadz Somad ceramah pulang, pergi ke Kalimantan ceramah pulang, pergi ke Sulawesi ceramah pulang. Tapi di Laisaga beda guys. Abdul Somad ceramah di Laisaga, dia pulang, tapi ada yang ditinggalkannya. Itulah dia pesantren Nurul Mujtaba. Allahu Akbar. Walaupun Abdul Somad ceramah di Laisaga, tapi rekamannya ini akan ditonton orang dari Sabang sampai Papua. Mendengar berita di Laisaga ada yang wakaf 12 hektar, maka besok kalau saya ceramah ke tempat lain, mereka pun akan berlomba-lomba juga mewakafkan tanah, meniru orang Laisaga. Mereka pun juga akan menyiapkan pentas yang kokoh macam di Laisaga. Mereka pun akan mencari pokok jengkol macam di Laisaga. Laisaga menjadi model untuk Nusantara. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, ini cerita serius ini. Ini kadang jamaah ini kita serius, dia kiki. Luar biasa persiapan orang Laisaga ini. Padahal udah ada pokok kayu besar, dikasih orang tuh juga pokok kecil. Kasih pokok kecil. Tolong nanti selesai acara balikkan pot ini. Jangan sampai nanti habis acara ditanya orang, apalah kesan kau waktu Ustadz Somad datang ke Laisaga? Hilang pot kedua biji. Tolong karpet-karpet ini balikkan nanti. Ini panitia ini mesti dikasih tahu. Jangan sampai nanti mengeluh ibu-ibu nih, gara-gara Ustadz Somad datang karpet 3 hilang. Hebatnya orang Laisaga ini. Bukan cuman ibu-ibunya yang berjilbab, batang sawit pun dijilbabkan orang dia. Hebat loh orang Laisaga. Inilah saya baru bertemu batang sawit yang syar'i. 20 tahun penerapan syariat Islam di Aceh, baru di Laisaga ini yang betul-betul syar'i.
Di Banda Aceh cuman pramugari aja yang bisa dipaksa orang tuh berjilbab. Pohon sawit tak ada yang bisa. Kalian kalau mau menengok, datanglah ke Laisaga. Ibu nanti sebelum dibuka, bu foto lah di sini. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa Ustaz tiba-tiba mengatakan subhanallah? Karena kadang hati kita merasa akulah yang paling suci, akulah yang paling bersih. Maka kita katakan yang paling suci Allah. Subhan. Engkau yang dipuji-puji Abdul Somad. Apa kata Pak Wali tadi? Kita bisa mendatangkan Ustadz internasional. Mengembang lubang hidung saya waktu dibilangnya Ustadz internasional. Maka untuk menghilangkan diri kita memuji-muji, maka kita katakan alhamdulillah, yang layak dipuji hanya Allah. Ibu juga kalau dipuji orang gitu, ini anak ibu, iya cantik ya, langsung alhamdulillah. Jangan dipuji, ini anak ibu, iya kok cantik, siapa dulu mamanya. Itulah yang rusak anak kita itu. Ibu hebat ya, bapak hebat ya, yang mewakaf hebat ya, orang Laisaga hebat ya. Yang hebat itu adalah Allah, yang besar itu adalah Allah. Maka langsung katakan Allahu Akbar. Gitu. Ibu juga nanti kalau dibilang orang, kok besar sekali sekarang, Allahu Akbar. Gitu. Mengamuk kau? Enggak, tapi kalau sekali lagi pecahkan kepala kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain kalau saya tausiah, itu paling wartawan yang meliput 2-3 orang. Tapi di Laisaga, tengok wartawan banyak. Harus ditunjuk, menyuruh pula orang tua ini. Begitulah cintanya orang Laisaga menantikan kedatangan Ustadz Somad. Ibu-ibu yang punya anak kecil menangis-nangis, dibawanya malam ini. Menangis bawanya, menangis juga lagi, dibelikannya balon. Meletup pula balon itu. Belikan satu lagi. Istrinya pun diserahkan semua pergi. Bang, aku mau dengar pengajian Ustadz Somad bang. Pergilah dek, pergi dek. Abang tak ikut, abang mau main gaplek sebentar. Mudah-mudahan suami ibu yang belum mendapat hidayah, dibukakan Allah pintu hidayah. Dilapangkan hatinya untuk sholat. Mungkin dia tak sholat selama ini karena belum ada pesantren. Tapi nanti setelah ada pesantren, dibawa Ustadz Haji Rasid Bancin lah alumni-alumni Gontor. Dibawanya lah alumni-alumni Al-Azhar. Nanti akan datanglah para ustadz ke sana. Maka ibu punya pengajian sore Jumat. Udah ada pengajian wirid Yasin. Alhamdulillah. Nanti diisi dengan pengajian. Selama ini baca Yasin aja. Nanti setelah datang ustadz-ustadz, pengajian kita petang ini tafsir surat Yasin. Selama ini baca Yasin, itu pun tak jelas pangkal ujungnya aja. Jaon. Fayakun. Waktu membaca tuh mengantuk aja. Begitu datang kue, sehat. Ini di tempat lain, bukan di Laisaga. Laisaga ini memang dari tadi udah semangat terus. Saya kalau tausiah ceramah tuh mata saya tajam. Saya tengok, walaupun saya tak bergerak dari tadi sini tuh. Gamang kurasa iya. Padahal tadi udah saya setting, saya mau tausiah itu memegang mimbar tadi. Diangkat Ustadz Bacin pula lah mimbar. Padahal maksudku kalau berpegang kan agak gagah wah sedikit kan. Jangan mau pegang begitu, diangkatnya ke situ. Astagfirullahaladzim. Apa boleh buat? Ini rasanya sekarang macam berayun tak betali ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pun juga begitu. Nanti khutbah Jumatnya lebih berkualitas. Bukan saya bilang sekarang ini tak berkualitas. Cuman kadang kalau khotib itu kan mau cepat aja. Makanya banyak orang sholat Jumat itu, selesai sholat Jumat kata dia, kok pendek kali khutbahnya. Bukan khutbahnya pendek, kau tertidur dari tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad,
Ustaz datang ceramah, kata Ustaz masukkan anak ke pesantren, nanti anak ikut aliran sesat, anak ikut aliran liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik, tak bertuhan. Kami masukkan kemana Ustaz? Tak bisa saya jawab. Di tempat lain kami masukkan kemana Ustaz? Tapi di Laisaga masukkan segera ke pesantren Nurul Mujtaba. Ingat, kuota terbatas sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, jadi nanti kalau udah buka pendaftaran santri baru, tak perlu lagi minta iklannya ke Pekanbaru. Ini aja dipotong. Nah, kirimkan ke Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Nah, sombong kali Ustaz. Maksud saya yang belum follow lah. Saudaraku yang dimuliakan, apalah yang Ustaz khawatirkan ceramah di atas? Kalau jatuh sakitnya tak seberapa, malunya ini. Apalagi viral keluar berita besok, Ustadz terjungkang di Laisaga. Na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah ini macam merawat pokok kayu. Akarnya dijaga, batangnya dijaga, pucuknya dijaga, daunnya dijaga, buahnya dijaga. Apa itu akarnya? Akarnya adalah kepala rumah tangga. Bapaknya mesti baik, bapaknya mesti ngaji, bapaknya mesti sholat, bapaknya mesti mendengar ceramah. Karena kalian kepala rumah tangga. Jelas? Ini marah Ustaz nih. Enggak. Sama laki-laki memang gitu ngomong. Ini banyak Ustaz ceramah ke laki-laki. Kalian kepala rumah tangga, jadi kalian mesti sholat. Jadi orang ini Ustaz apa bencong katanya. Ini batangnya adalah perempuan. Akarnya, kalau akarnya baik, batangnya ikut baik. Tapi kalau akarnya lapuk, akarnya dimakan ulat, maka batangnya pun akan hancur. Betul Bu? Perempuan adalah cermin dari suaminya. Kalau suaminya baik, suaminya dermawan, maka istrinya pun akan putih karena rajin beli skincare. Kau jangan terlalu mementingkan wajahmu Bu, karena memang tabiat perempuan seperti bunga. Bunga yang kuntum akan mekar harum semerbak, ditengok indah, dicium wangi. Tapi tabiat bunga, kalau dia sudah mekar, dia akan layu, kuning dan mati. Satu-satunya bunga yang tak layu-layu hanya bunga plastik. Tapi orang Laisaga tidak suka pada plastik-plastik. Betul? Mana buktinya? Tuh bunganya asli. Di tempat lain bunga cantik indah, plastik. Begitulah orang sekarang. Mukanya oplas, operasi kresek. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik, alis plastik, bulu mata plastik. Bukan main lentik, plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Mau pergi ke acara pesta, nikah, walimah, budah bagus-bagus alis, ini hari diciptakan Allah, dicukur. Cukur habis karena mau lentik. Begitu udah dicukur, datang kawan, assalamualaikum. Mana ini mau pergi? Jadi kita pergi undangan, aku udah di jalan. Tunggu sebentar ya. Untunglah ada spidol abang itu untuk menghitung berapa sawit keluar. Akhirnya dipasangkanlah ke sini spidol whiteboard tadi. Waalaikumsalam. Jadi kita berangkat sampai ke tempat undangan. Kipas angin mati. Rendang tadi pedasnya minta ampun, berkeringat, meleleh alis tadi. Orang pun cerita, gimana kabarnya? Senyum semua. Memang hebat spidol abang nih bang. Ramah semua orang senyum. Orang tuh senyum bukan karena kita mantap, tapi karena menengok meleleh. Ya ambil tisu dilapkanlah, makin senyum orang. Balik ke rumah, sampai di rumah, rupanya abang tuh pun mati lampu juga di rumah. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Dibuka abang tuh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa hantu ni tak pergi? Aku diam. Itu tidak terjadi di Laisaga. Karena di Laisaga ini semuanya asli, tidak ada kepalsuan. Betul?
Mana buktinya? Pentasnya asli, bukan buatan-buatan. Pokok kayunya asli, bukan buatan. Orang Laisaga tidak suka yang kepalsuan-kepalsuan. Betul? Tanahnya asli, belum kita cek ke BPN. Orang Laisaga ini kaya-kaya, panitianya siap. Saya kalau diundang naik pesawat, dibelikan orang tuh tiket ekonomi biasa, tapi saya datang ke Laisaga naik pesawat charter. Berapa harga pesawat charter? 155 juta. Begitu orang Laisaga mengasih pesawat ke Ustadz Abdul Somad. Sampai orang Laisaga pun terkejut. Mana deh? Saudaraku yang dimuliakan Allah, Ustadz, nanti Ustadz akan dibawa naik mobil dari Lok Semawe ke Subulus Salam. Saya tulislah di Google, Lok Semawe ke Subulus Salam. Kata Google 13 jam. Hampir saya meninggal. Rupanya panitia ini luar biasa. Padahal saya tak ada minta. Mereka menyediakan. Mudah-mudahan orang yang membelikan tiket nih dimudahkan Allah urusannya, ya Allah. Kalau dia laki-laki belum menikah, segera dinikahkan Allah. Kalau dia sudah menikah, apa lagi kita doakan ya? Pokoknya yang baik-baiklah semuanya, insya Allah. Orang yang baik-baik ini insya Allah dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Batangnya sudah dijaga, akarnya sudah dijaga, daunnya sudah dijaga, pucuknya, pucuk inilah dijaga. Mana pucuknya? Inilah pucuk. Ini memangnya pucuk. Ini yang suka memakan pucuk ini ulat. Ulat tuh asal ular tengoknya pucuk, menarilah dia mau mengejar pucuk. Pucuk. Pucuk ini dirusak oleh game online. Pucuk ini dirusak oleh internet. Pucuk ini dirusak oleh aliran sesat. Pucuk ini dirusak oleh pendangkalan agama. Jangan lupa, kita berada di provinsi Nangro, Aceh, Darussalam. Tapi jangan lupa, jarak kita ke pusat Aceh jauh. Kita di perbatasan, rawan pendangkalan akidah. Bapaknya insya Allah beriman, ibunya insya Allah, tapi anaknya akan dijaga oleh pesantren Nurul Mujtaba. Allahu Akbar. Tengoklah anak-anak kita. Saya sudah tausiah 45 menit. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 lewat 35. Sudah 45 menit saya ceramah. Anak-anak tetap menyala handphonenya. Coba tengok hidup apa tidak handphonenya. Itu yang pakai peci itu calon kepala kantor Kementerian Agama Subulus Salam. Itu yang pakai baju kaos Menteri Olahraga. Itu yang pakai kemeja itu calon anggota DPR RI, menggantikan Pak Fadlullah setelah dia terpilih untuk 2024 ini nanti. Macam-macam tak peduli Bapak Ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ini masa lalu. Abdul Somad ini sudah tua. Abdul Somad ini tidak lagi ada harapan masa depan. Lalu masa depan kita mana? Masa depan kita inilah anak-anak. Haji Rasid Bancin kalau cerita masalah dirinya udah selesai, anaknya udah selesai, keluarganya udah selesai. Lalu untuk apa lagi dia menerima tanah wakaf? Karena dia ingin anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Anak bapak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah insya Allah. Amin. Bapak-bapak polisi yang hadir malam ini insya Allah diberikan Allah anak keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak ibu bangga tak menengok Pak polisi mengawal Ustadz malam ini? Bangga. Saya bisa sampai kemari tepat waktu itu kan karena ada polisi di depan. Kalau ada itu 3 kemungkinan. Yang pertama orang mati. Yang kedua pejabat. Yang ketiga UAS, ujian akhir semester. Sampai saya kemari, yang menyampaikan kemari, dia tidak ceramah, dia tidak berdakwah, dia tidak khutbah, dia tidak tausiah. Tapi insya Allah mungkin pahalanya lebih besar daripada Ustadz Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pesantren ini berdiri,
maka insya Allah selamatlah Laisaga dari pendangkalan agama. Selamat Laisaga dari masjid-masjid yang megah tapi tak ada khotibnya, sampai ada di sana masjid megah, mewah, cantik. Zuhur asar bukan suara azan. Zuhur asar suara apa dari masjid itu? Kambing masuk ke dalam masjid. Cerita saya ini bukan fiktif, ini fakta. Di beberapa tempat masjid dibangun oleh Pemda, oleh pemerintah, tapi tidak disediakan imamnya. Masjid tak ada sholat berjamaah. Itu tidak akan terjadi di Laisaga. Kenapa? Karena anak-anak Laisaga bisa jadi imam, bisa jadi khotib, dilatih muhadarah oleh Ustaz Haji Rasid Bancin insyaallah. Takbir. Ustaz Abdul Somad tak ada kekuasaan. Ustaz Abdul Somad hanya bisa tablik akbar, ceramah, diajak masyarakat menyumbang. Tapi ada orang yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya. APBD, APBN, uang anggaran belanja negara 20% untuk pesantren dan daya. Bisa apa tak bisa? Bisa. Maka dudukkanlah orang yang cinta pesantren di parlemen, dudukkanlah di DPRA, dudukkanlah di DPRK, dudukkanlah di PRRI, dudukkan di DPD. Siap? Maka jangan nanti asal pilih tanggal 14 April, 14 Februari 2024. Maka nanti kalau banyak, ini gambarnya sudah berserak-serak di atas tiang listrik dan di pokok kayu. Pokok jengkol ini aja yang belum ada gambar lagi. Di tempat lain sudah berserak merata-rata. Pagi tanggal 14 Februari 2024 datang orang ke Laisaga menawarkan gambarnya, mengasih duit amplop. Pilih aku ya 100.000, dijamin orang Laisaga tidak mau mengasih. Kenapa? Orang Laisaga sawitnya luas, orang Laisaga duitnya banyak, orang Laisaga tanah 12 hektar sudah dia kasihkan. Betul? Mana bisa orang Laisaga ini disogok dengan 50.000, 500.000? Tidak. 5 juta? Tidak. 50 juta? Tunggu, ku telepon Ustaz Somad dulu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Laisaga Pak Ustaz. Oh ingat Laisaga, ingat. Saya tempat lain banyak tak ingat. Laisaga ingat. Yang pentasnya mantap tuh kan? Iya Ustaz, Laisaga. Iya. Ada apa? Ini ada pula orang nih mau ngasih 50 juta Pak Ustaz. Duit apa? Duit serangan Fajar Pak Ustaz. 50 juta haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz? Sebenarnya ada juga yang bilang makruh. Sekali haram tetap haram. Sekali haram tetap. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tadi katanya haram. Ambil duitnya, serahkan ke Nurul Mujtaba biar dibelikan semen dan batu bata. Kalau dia memaksa, fotokopi KTP kau sudah kuambil. Kalau kau macam-macam, aku tak takut sama kau karena aku orang Laisaga. Betul? Kalau dia menyumpah, wallahi, tallahi, billahi, duit udah kau ambil, maka kau bersumpah, kau mesti pilih aku. Aku sudah ambil duitmu, masalah sumpah aku bisa puasa 3 hari. Udah kuajari, udah jelas, pandai, bisa menjawab. Perjuangkanlah orang yang menolong pesantren, menolong daya, menolong agama, karena itulah yang kekal sampai akhir hayat. Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Nangro Aceh Darussalam, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu, kita tidak tinggal di kerajaan Banjar, kita tidak tinggal di kerajaan Bugis Makassar. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang berkuasa adalah rakyat. Rakyat yang mencoblos, yang memilih, maka jangan sampai tidak memilih. Siap memilih? Saya bangsa Indonesia mengajak rakyat Indonesia untuk memilih orang yang layak, orang yang baik. Boleh apa tak boleh? Boleh. Saya sedang mengajak orang sholat memilih orang sholat. Orang yang sholat memilih orang yang membangun pesantren. Orang yang sholat, orang yang peduli kepada ma'had. Orang yang sholat,
alumni pesantren. Pesantrenlah benteng terakhir yang bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Aceh? Siap jaga ulama? Siap jaga pesantren? Takbir! Kenapa Ustaz bertakbir? Kalau suaranya masih kuat saya teruskan. Tapi kalau pas saya bilang takbir, Allahu Akbar. Tuh nampaknya malaikat maut udah dekat tuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Laki-laki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah tentang istrinya yang tak berjilbab, tentang anaknya yang tak menutup aurat, tentang anaknya dibonceng laki-laki. Itu kan kalau di kota, Ustadz. Di kota banyak hotel, di kota banyak karaoke, di kota banyak diskotik. Di desa, di kampung mana ada? Memang di kampung tak ada karaoke, tak ada diskotik, tak ada hotel. Tapi tempat gelap di bawah sawit banyak, Beb. Maka jaga anak istri kita. Laki-laki dayus, tidak mencium bau surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Mohon maaf Pak Gayus, jangan tersinggung. Karena yang ada dalam hadis ini adalah dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Itulah mengapa di Laisaga dipisah antara laki-laki dan perempuan. Biasanya saya berdiri antara laki-laki dan perempuan. Tadi saya mestinya mau berdirinya di situ antara garis laki-laki dan perempuan. Tapi karena sudah di sini, apa boleh buat? Laki-laki bapak-bapak di sana, jangan bapak tersinggung ya Pak. Jangan bapak sakit hati. Jangan besok muncul cerita, alah Ustadz itu depan perempuannya aja Ustadz gatal. Bukan salahku, salah panitia Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana laki-laki semua menjaga tiang gawang. Di sini perempuan semua. Ada juga laki-laki. Pas ditanya orang nih, "Kau laki-laki apa perempuan?" "Aku sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki." Ini laki-laki yang ada nih mengawal kita semua. Ini adik-adik kita nih merekam. Karena ceramah Ustadz Somad ini direkam. Ada yang istrinya tak ikut tapi ingin juga menonton Ustadz Somad, maka suaminya membuatkan video streaming. Dek, tengok Ustadz Somad nih dek. Capek tangan kanan, kasih tangan kiri, daripada balik kena marah. Kalau ada bapak dipesan sama istrinya, kau tunjukkan handphonemu nanti begini supaya aku bisa menengok Ustadz Somad. Abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Duit sawit mana? Kunci motor mana? Sabar nih Bapak, sabar. Berarti Bapak sudah dikirim Allah bidadari surga. Betul Bu? Siap Ibu merepet? Siap katanya Pak. Kalau ada di antara Bapak yang merasa tersiksa, aku tersiksa kali karena istriku ini Pak Ustadz. Aku di kerangkengnya Pak Ustadz. Aku ditanyanya, duit sawit mana? Abang kemana? Pulang jam berapa? Udah sembahyang apa belum? Ini kain, jangan pakai celana itu nanti sholat. Beruntunglah Pak, kalau punya istri macam itu. Pegang sebelum mati, jangan dikubur. Betul Bu? Ibu siap merepet? Kalau ada bapak-bapak bertanya, Ustadz Somad, apa hukumnya suami yang tersiksa kali dengan istrinya Pak Ustadz? Suami yang merasa tersiksa macam itu, nanti kalau dia mati, dia tidak akan disiksa lagi di kubur. Karena waktu malaikat mau menyiksa, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, karena udah azab kali di rumah. Lepas kali kita bapak ini ya. Cocok Pak Ustadz, cocok kali sesuai ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minun, suami-suami, wal mu'minat, istri-istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Istri dan suami saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Bapak menolong istri bapak, istri pun menolong suami. Untuk apa? Untuk menjaga anak-anaknya supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya baik-baik. Adapun yang dulu salah, adapun yang dulu jahat, yang dulu pecandu narkoba, yang dulu selingkuh, yang dulu berzina, mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mungkin bapak pernah buat salah, mungkin ibu pernah buat salah, tapi Allah maha penerima taubat. Maka mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustadz? Basah semua. Mandinya di mana Pak Ustadz? Ya di kamar mandi lah. Tempat kami Pak ada sungai, mandi di sungai. Kami Pak dekat laut, mandi di laut. Kalau mandi di laut gimana Pak Ustadz? Bukan cuma dosanya hilang, kau pun hilang. Habis itu pulang ke rumah, sholat sunat taubat. Apa pula tauco? Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz? Nanya ayat pula. Ayat yang itu juga lah, kulhu apa lagi? Habis itu rakaat keduanya kul a'udzu birabbin nas. Tak hafal Pak Ustadz, kulhu itu lagi. Apa salahnya? Habis itu salam, meneteskan air mata, betul-betul direnungkan makna salat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sholat itu ada perenungannya. Ini sekarang banyak orang sholat tak ada renung. Membaca iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Macam dapat tempe mendoan panas. Begitu juga saat tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatu lillah. Ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan selamat untuk semua makhluk Allah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Perbaharui syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu kemudian berselawat untuk Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Begitu. Ini kadang salat pas ditanya, kenapa mau cepat? Aku mau manen sawit. Aku ini sibuk memikirkan sawit. Padahal kalau kau mati, sawit pun tak memikirkan kau. Pikirkanlah bekal kita menghadap Allah. Kalau kita mati, yang akan setia menemani kita adalah sodako. Kalau kita mati, yang mau masuk ke liang lahat bersama kita adalah sholat. Serba salah menjawab sama Ustaz Somad ini. Orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai ahli kubur,
Maukah kalian hidup lagi? Menjawab pula mayat. Kata mayat-mayat itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupkanlah kami lagi ya Allah. Kejap aja pun jadi ya Allah. Kalau kau hidup sekejap kau mau apa? Apa kata mereka? Fa as-saddaqa. Orang yang sudah mati itu mau bersedekah. Maka nanti ibu datang ke Nurul Mujtaba, jumpai Haji Rasid Bancin, niatkan ini sumur bor untuk almarhumah mak, ini semen untuk almarhum ayah, ini batu bata untuk almarhum atuk, maka ini untuk mbah, iki untuk mbah kulo. Insyaallah podo kabeh mlebu nang surga apik sugih insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita soleh dan solihah. Pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Bumi Nangro Aceh Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah.